Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'a wal qira'a lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Awalan hayya bina nashkurullahi ta'ala alladzi qad hadana ila siratihil mustaqim walladzi an'amana bini amin hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Secondly, may peace and the blessing may be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companion, and also for all Muslim all over the world. Pemirsa rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Indahnya Memaafkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, memaafkan adalah suatu perbuatan yang ma'ruf. Memaafkan adalah sifat salah satu tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dicaci maki, dihina, bahkan beliau pernah dilempar dengan kotoran unta. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tetap memaafkan orang yang menghinanya, yang mencaci makinya dan melemparnya dengan kotoran unta. Ketika keesokan harinya pemuda yang melemparnya dengan kotoran unta tersebut jatuh sakit karena murka dari Allah. Kemudian Rasulullah datang menjenguk pemuda tersebut dengan membawa buah-buahan dan mendoakan pemuda tersebut. Sungguh lapang pemaaf Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan hal yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Sebagaimana ada sebuah kisah di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang bercerita dengan dua sahabatnya, yaitu Ali dan Umar. Mereka sedang bercerita, kemudian ada seorang pemuda lewat di depan mereka. Kemudian Rasulullah berkata, dia adalah penghuni surga. Kemudian pemuda tersebut lewat lagi. Kemudian Rasulullah berkata, dia ada penghuni surga. Sehingga sampai 3 kali pemuda tersebut lewat di depan mereka, dan Rasulullah tetap berkata, dia adalah penghuni surga. Ali dan Umar ini merasa heran, amalan apa yang pemuda tersebut lakukan sehingga Rasulullah berkata bahwa dia adalah penghuni surga. Karena dengan rasa penasaran yang sangat besar, Ali dan Umar pun keesokan harinya mendatangi rumah pemuda tersebut. Ketika keesokan harinya beliau telah di rumah pemuda tersebut, mereka berdua disambut dengan hangat oleh pemuda tersebut. Kemudian Ali dan Umar memerhatikan setiap gerak-gerik pemuda tersebut. Tidak ada satupun gerak-gerik pemuda tersebut yang tidak mereka lewatkan. Namun mereka tidak menemukan amalan yang khusus yang dikerjakan pemuda tersebut, sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni surga. Dan akhirnya Ali pun berkata kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, amalan apa yang kau kerjakan sehingga Rasulullah menyebutmu sebagai penghuni surga? Pemuda tersebut pun berkata, tidak ada wahai Ali, sesungguhnya aku hanya mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian bahkan sunat-sunatnya saja tidak aku kerjakan. Kemudian dua sahabat itu pun bingung, lantas amalan khusus apa yang pemuda ini kerjakan sehingga Rasulullah berkata bahwa dia ada penghuni surga. Kemudian pemuda tersebut berkata lagi, ada wahai Ali. Apa wahai pemuda? Kata Ali. Kemudian pemuda tersebut berkata, sesungguhnya sebelum aku tidur, aku selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya wahai pemuda? Kata Ali. Lalu pemuda tersebut berkata, aku selalu berdoa sebelum tidur, doanya adalah, ya Allah, aku telah memaafkan semua kesalahan orang-orang yang membuat hatiku sakit, baik di depan maupun di belakangku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ternyata pemirsa, pemuda tersebut,
Rasulullah berkata bahwa dia adalah penghuni surga karena kelapangan dadanya yang selalu memaafkan. Sesungguhnya kita sebagai manusia ini sangat sulit untuk memaafkan, apalagi untuk minta maaf duluan karena gengsi kita terlalu besar. Tetapi jika kita menurunkan sedikit gengsi kita dan selalu memaafkan, walaupun itu dengan terpaksa, lama-lama akan menjadi terbiasa. Karena bukankah lebih baik masuk surga dengan terpaksa daripada masuk neraka dengan sengaja? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Syukron. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.